Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di atas. Yang pertama, kanker sel plasma. Kedua, teknologi stem cell. Dan ketiga, benarkah sistem imun tubuh kita dapat menyerang sel-sel sehat pada tubuh? Kanker sel plasma. Sel plasma adalah jenis sel darah putih dalam sumsum tulang. Dengan kondisi ini, sekelompok sel plasma menjadi bersifat kanker dan berlipat ganda. Penyakit kita, tulang, sistem kekebalan tubuh, ginjal, dan jumlah sel darah merah. Berikut ada pertanyaan. Gejala-gejala kanker sel plasma ini seperti apa sih? Dan apa penyebab adalah kanker sel plasma? Berikut keterangannya. Gejala ini bisa disebut dengan gejala multiple myeloma. Pada tahap awal, penderita multiple myeloma sering tidak merasakan gejala apapun. Namun, seiring perkembangan penyakit, dapat muncul segala gejala berikut. Nyeri tulang, terutama tulang belakang, tulang rusuk, dan tulang panggul. Lebih mudah mengalami patah tulang, lebih mudah mengalami penyakit infeksi, tungkai kaki terasa lemah hingga mati rasa atau kebas. Mudah timbul memar di kulit, mimisan, atau gusi berdarah. Mual dan muntah. Tidak nafsu makan, berat badan menurun drastis, anemia, sakit perut dan sembelit, serta sering merasa lelah dan lemas tanpa diketahui sebabnya. Sakit kepala, pandangan kabur, dan menjadi linglung. Penyebab multiple myeloma. Saat sel-sel plasma menjadi myeloma, antibodi yang diproduksi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Protein M akhirnya menumpuk dan merusak beberapa organ seperti ginjal, tulang, dan sistem saraf. Penyebab multiple myeloma belum diketahui secara pasti. Baiklah, kita akan melanjutkan materinya ke teknologi stem cell. Berikut pertanyaan-pertanyaan teknologi stem cell. Apa itu teknologi stem cell? Dan apa manfaatnya stem cell bagi kehidupan kita? Seterusnya, gambaran metode stem cell itu seperti apa sih? Mari kita bahas. Baiklah, mari kita bahas. Apa itu teknologi stem cell? Lebih dikenal dengan sel punca. Stem cell adalah sel biologis yang merupakan jejak utama DNA. Hebatnya sel yang satu ini, mereka dapat meremajakan diri dan menghasilkan lebih banyak sel yang berguna sebagai sumber pembentuk sel baru. Apa manfaat teknologi stem cell bagi kehidupan kita? Ini penjelasannya. Stem cell berfungsi untuk mengembalikan keremajaan sel. Regenerasi sel ini berfungsi untuk mengembalikan stamina dan peremajaan tubuh sehingga tampak awet muda, serta bisa untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Berikut adalah gambaran metode stem cell. Kita lihat ada intestinal cell, liver cell, cardiac cell, nervous cell, blood cell, and muscle cell. Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Benarkah sistem imun tubuh kita dapat menyerang sel-sel sehat pada tubuh? Sistem imun pada dasarnya merupakan sistem perlindungan yang ada di dalam tubuh manusia. Dalam istilah lain, sistem imun sering juga disebut sebagai sistem kekebalan tubuh. Fungsi utama sistem ini adalah menangkal radikal bebas yang dapat menyerang dan menimbulkan berbagai macam penyakit. Bila sistem imun atau sistem kekebalan tubuh berfungsi baik, tubuh Anda tidak akan mendapatkan proteksi yang semestinya. Sebagai akibatnya, Anda akan mudah sakit karena rentan terserang berbagai macam patogen, termasuk bakteri dan virus. Dalam tubuh manusia, sistem imun terbagi menjadi dua. Di antaranya adalah yang pertama ada sistem imun bawaan. Sistem imun bawaan yang terbentuk sejak kita lahir merupakan garis pertahanan pertama untuk melawan patogen. Contoh,
sistem imun bawaan yakni kulit dan selaput lendir pada tenggorokan dan usus. Dan yang kedua ada sistem imun adaptif. Sistem imun ini terbentuk setelah Anda mendapatkan vaksinisasi atau saat tubuh terancam penyakit. Sistem imun adaptif membangun berbagai antibodi yang mampu membedakan berbagai jenis patogen. Masih dalam kategori yang sama, jelaskan 6 penyakit yang sistem imun tubuh menyerang sel-sel sehat pada tubuh. Sebelum kita menjelaskan itu, sebaiknya kita harus tahu dulu yang berikut ini adalah penyakit autoimun. Penyakit autoimun adalah penyakit yang terjadi akibat sistem kekebalan tubuh atau sistem imun yang menyerang sel-sel sehat dalam tubuh Anda sendiri. Baiklah, berikut ini merupakan jenis-jenis penyakit autoimun yang umum terjadi. Nah, yang pertama itu ada rematik. Rematik atau radang sendi merupakan penyakit autoimun yang menyerang sendi. Sistem kekebalan tubuh menghasilkan antibodi yang menempel pada lapisan sendi, sehingga sel imun menyerang sendi dan menyebabkan radang, pembekakan, dan nyeri. Orang dengan rematik biasanya merasakan gejala seperti sendi sakit, kaku, dan bengkak, sehingga dapat mengurangi geraknya. Jika tidak diobati, rematik dapat menyebabkan kerusakan sendi permanen secara bertahap. Selanjutnya adalah lupus. Apa sih lupus itu? Jadi, lupus atau lupus erythematosus sistemik dapat terjadi saat antibodi yang dihasilkan tubuh menempel pada jaringan di seluruh tubuh. Beberapa jaringan yang umumnya terkena lupus adalah ginjal, paru-paru, sel darah, saraf, kulit, dan sendi. Orang dengan lupus dapat mengalami gejala seperti demam, berat badan turun, rontok, kelelahan, ruam, nyeri, atau bengkak pada sendi dan otot, sensitif terhadap sinar matahari, sakit dada, sakit kepala, dan kejang-kejang. Nah, kita lanjut. Yang ketiga ada psoriasis. Apa sih psoriasis itu? Jadi teman-teman, psoriasis merupakan penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel kulit baru yang sangat cepat sehingga menumpuk di permukaan kulit. Penyakit ini menyebabkan kulit menjadi kemerahan, lebih tebal, bersisik, dan terlihat seperti bercak putih perak. Selain itu, juga dapat menyebabkan gatal dan nyeri pada kulit. Lanjut yang keempat ada penyakit radang usus. Terlihat tidak asing bukan? Ya, sistem kekebalan tubuh yang menyerang lapisan usus disebut dengan penyakit radang usus atau inflammatory bowel disease atau IBD. Karena dapat menyebabkan radang kronis pada saluran pencernaan. Penyakit ini dapat muncul dengan gejala diare, perdarahan pada dubur, buang air besar yang mendesak, sakit perut, demam, berat badan turun, dan kelelahan. Nah, yang kelima ini pasti kalian sering mendengarkannya, yaitu diabetes mellitus tipe 1. Penyakit ini disebabkan oleh antibodi sistem imun yang menyerang dan menghancurkan sel penghasil insulin atau hormon yang dibutuhkan dalam mengontrol kadar gula darah di pankreas. Akibatnya, tubuh tidak bisa menghasilkan insulin sehingga kadar gula darah Anda menjadi tinggi. Gula darah yang terlalu rendah kini kemudian dapat mempengaruhi penglihatan, ginjal, saraf, dan gusi Anda. Itu teman-teman. Nah, ini yang terakhir teman-teman, yaitu yang keenam, sklerosis ganda. Multiple sklerosis atau sklerosis ganda adalah penyakit autoimun yang menyerang lapisan pelindung di sekitar saraf. Hal ini dapat menimbulkan kerusakan yang memengaruhi otak dan sumsum tulang belakang. Orang dengan sklerosis ganda dapat menunjukkan gejala seperti kebutaan, koordinasi yang buruk,
kelumpuhan, otot menegang, mati rasa, dan lemah. Gejalanya bisa bervariasi karena lokasi dan tingkat serangannya berbeda-beda antar individu.